Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqbal Saifullah. Materi kali ini terkait materi selanjutnya di mata kuliah telaah kurikulum. Di sini materi ini biasanya materi yang digunakan ketika teman-teman sudah jadi guru dan pelatihan, istilahnya itu PLPG atau PPG seperti itu. Cuman kita akan pelan-pelan bahas dan kita kupas bersama-sama. Jika ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar. Langsung saja kita mulai. Pertama, ada 3 pembahasan yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, teori dan motivasi belajar orang dewasa. B, pembelajaran inovatif. Dan C, metode pembelajaran. Oke, yang pertama, teori dan motivasi belajar. Oke, di sini ada kata-kata istilahnya itu orang dewasa ya. Kalau orang dewasa namanya istilahnya dalam dunia pendidikan namanya itu andragogik. Kalau anak-anak pedagogik, ada yang cybergogik, yang sekarang kita ke Google itu macam-macam sekali. Tapi kita fokus ke orang dewasa terlebih dahulu. Secara fisiologis atau definisi orang dewasa secara fisiologis berarti individu yang telah mencapai kemampuan tentunya untuk bereproduksi, atau secara psikologis mampu bertanggung jawab, jujur, dan mampu berperan sebagai orang dewasa dan berinteraksi dengan orang sosial, tentunya seperti itu. Tetapi di dalam andragogik di sini dijelaskan kalau nanti memang fokusnya itu karena itu tidak terfokus kepada pedagogik ya, pada anak-anak tadi. Dan bahkan sekarang ini masa COVID, jadi andragogik sering dijadikan tolak ukur untuk mahasiswa untuk mandiri lebih dari meskipun dia masih kecil tapi dia sudah cukup untuk belajar secara mandiri begitu. Ada beberapa teori belajar terkait andragogik tadi. Yang pertama behaviorisme, kognitif, kognisi sosial dan humanistik, dan konsep dari Bapak Pendidikan Indonesia Gajah Dewantoro. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori ini mungkin tidak asing bagi teman-teman, di mana ini ada stimulus, terus ada proses, ada respon. Jadi ada proses ya, tidak hanya langsung respon, stimulus, respon, tidak, ada proses di situ. Jadi setiap proses belajar harus dikondisikan. Jadi ada semacam reinforcement, ada reward, ada punishment, serta dapat diamati secara dan terukur. Ada istilahnya itu bandura modeling ya. Jadi peserta didik belajar dari kesuksesan dan kegagalan orang lain gitu ya. Tidak hanya awalnya kan memang seperti ini. Teori ini muncul ketika ditemukannya ada seseorang yang memiliki hewan peliharaan berupa anjing begitu ya. Ketika memberi makan, sebelum memberi makan, sang pemilik anjing selalu membunyikan lonceng dan diulang-ulang setiap hari, setiap bulan. Ketika lonceng terus pasti anjing itu dalam benaknya itu secara sederhana, ini pemilik saya mau memberi makan nih, seperti itu. Bahkan ketika sang anjing pun tidak diberi makan tapi sang pemilik memberikan lonceng, dia akan hadir dengan menjulur-julurkan lidahnya, seperti itu, namanya behavioristik. Jika kita terapkan di dunia pedagogik, memang anak-anak sulit untuk memahami, jadi kita itu selalu mengulang-ulang. Contoh melafalkan alfabet, kita ulang-ulang sekiranya mereka paham dan bisa mengerti. Akan tetapi di sini harus ada proses ya. Ketika kita mengulang-ulang, ada proses reinforcement, ada tidak hanya sekedar mengulang hal-hal yang sama, tetapi pengulangan dengan metode yang berbeda begitu, dan dikasih hadiah, pujian, terus ada punishment juga. Ini behavior ya, ada betulnya ada jalannya juga, tetapi saya hanya menjelaskan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, teori belajar kognitif Piaget.
Di sini agak ribet ya, ada asimilasi, ada equilibrium, ada disequilibrium, ada akomodasi. Yang bisa saya jelaskan itu analogi narasi seperti ini. Ada seorang anak, untuk menjelaskan Piasis di sini ya. Ada seorang anak yang memiliki dan ibu ya, satu ibu. Ibunya menjelaskan ada hewan yang berkaki 4 gitu ya, berbulu dan berbunyi meong, berarti itu namanya kucing. Nah, anak ini tidak mengerti yang namanya kucing itu yang seperti apa. Sampai ke itu kan dasar ya, pengetahuan dasar itu namanya asimilasi. Lah, ketika si anak nanti itu berjumpa, ada memang beneran ini ada kucing ya, terus berkaki 4, terus namanya meong-meong. Lah, itu dicocokkan dengan pengalaman ya, dari pengalaman dari ibunya. Cocok, itu namanya equilibrium. Lah, di suatu saat juga ada namanya disequilibrium, ketika si anak bertemu berkaki 4 berbulu juga, tapi berbunyi bukan meong tapi guguk gitu mungkin ya. Atau gitu ya. Waktu itu bukan namanya kucing, namanya dia prosesnya di situ namanya pengalaman baru di situ ya. Wah, ini pasti bukan kucing, bunyinya bukan meong, itu namanya disequilibrium. Nah, setelah itu diklarifikasikan lagi ke ibunya. Tadi saya ketemu hewan berkaki 4 berbulu tapi ngomong berbunyinya bukan meong. Dijelaskan sama ibunya, itu namanya anjing. Oh, itu namanya pengetahuan baru dari pengalaman baru, itu namanya akomodasi. Nah, sama dengan pembelajaran ketika kita di sekolah ya, teman-teman. Ada teori itu dikasih teori, ada rumus misalkan begitu, present continuous tense. Tetapi kita dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan. Kalau tidak diterapkan, hal ini akan ada terjadi gap di dalam equilibrium dan akomodasi ini. Nah, begitu. Jadi teori kognitif Piagetnya nggak akan berjalan. Jadi seperti itu. Oke, saya move. Ada teori belajar humanistik. Di sini ada piramida yang perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Yang pertama, ini teori humanistik sebagai manusia. Ini hanya teori saja, teman-teman ya, hanya teori. Yang mana pertama, memang kebutuhan dasar mereka adalah makanan, minuman di sini. Di paling awal, cara ini namanya fisiologis. Makanan, minuman, pakaian dan lain-lain. Terus rasa aman ya, punya istilahnya itu, ada rumah, ada orang tua, terus ada polisi dan lain-lain. Terus ada lebih mengerucut lagi ke atas, ada hubungan sosial dengan keluarga, ada teman, ada afeksi dari orang lain, ada penghargaan, tanggung jawab. Itu normal sekali teman-teman punya hal seperti itu, ingin diakui di masyarakat, punya reputasi dan lain-lain. Itu penghargaan di sini kebutuhan teori belajar humanistik, tidak apa-apa. Yang terakhir, ini pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain. Ini ada istilahnya aktualisasi diri. Jadi teman-teman itu diajarkan untuk mengembangkan dirinya dari yang awal menjadi seperti ini. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini, saya contohkan. Karena ini humanistik ya, rasa gagal, kecewa, nggak diakui orang lain, terus nilainya rapotnya jelek, itu manusiawi gitu. Tapi dari rasa gagal itu teman-teman harus ada istilahnya itu need analysis, self evaluasi, yaitu mengevaluasi diri sendiri. Apa kegagalan kita, apa kebutuhan kita yang sebenarnya, apa mimpi-mimpi kita yang sebenarnya. Lah di situ aktualisasi diri muncul. Itu namanya teori belajar humanistik. Dan move ke slide berikutnya karena nggak boleh lama-lama nih. Ada ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, ini dari Ki Hajar Dewantara, sangat populer ya di Indonesia. Pak pendidikan, maksudnya apa? Di sini filosofi pendidikan karakter, memang kurikulum pertama memang muncul pencetusnya, salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara yang tahun 47 itu, dengan rencana pelajarannya pakai ejaan lama ya, rencana gitu ya. Di sini
dengan konsep cipta karya karsa, dan satunya olah hati itu ya, olah hati, olahraga, olah karsa, olah pikir, lain-lain, hati kognisi. Jadi ini memang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara ya, yang mana individu yang memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa, terus individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara, individu dengan integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan, dan individu yang dengan keunggulan akademis sebagai hasil dari pembelajaran. Lah di sini Ki Hajar Dewantara menginginkan manusia itu harusnya itu dari unsur 4 ini gitu. Saya nggak usah jelaskan secara mendetail karena waktunya memang sedikit. Kita move ke poin B, pembelajaran inovatif. Nah, di sini ada pedagogik yang mana dulu itu teacher centered, sekarang menjadi andragogik yang mengana tidak teacher centered tapi student centered learning ya, atau CTL. Jadi andragogik itu secara harfiah itu memiliki 4 ya. Pertama, dapat mengarahkan diri sendiri atau learning to learn, mengerti diri sendiri learning to do, mampu mengambil keputusan untuk sesuatu yang menyangkut dirinya atau lifelong learning. Atau 4, membangun relasi harmonis dengan orang lain, learning to live together. Jadi itu learning to learn, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Itu andragogik yang sekarang sering diadopsi di pendidikan masa kini. Nah, di mana fondasinya itu sama dengan Ki Hajar Dewantara, ada kognitif, afektif, psikomotorik, yang mana ketiga pilar tersebut membentuk hal yang produktif, inovatif, kreatif, dan afektif begitu. Ya, menurut Edgar Dale, andragogik itu belajar untuk kehidupan, memecahkan masalah hidup, terus individu sebagai pusat pembelajaran menuju akuisisi diri, yang mana teori itu tidak hanya sekedar teori tapi dihubungkan dengan kehidupan. Ada permasalahan kehidupan yang akan kita selesaikan. Jadi pertama itu learner as a self-directed, learner as resources, sama learning as development, sama learning as a application to real world. Jadi seperti ini. Nah, menurutnya Edgar Dale itu. Jadi individu itu sebagai pusat pembelajaran untuk menuju aktualisasi diri. Jadi manusia yang sesungguhnya begitu ya. Macam-macam caranya untuk pembelajaran andragogik ini. Yang pertama, kita harus memperbanyak diskusi, menyediakan acuan pembelajaran, meningkatkan partisipasi, menentukan kriteria, mengkoordinasi atau menganalisis ya, dan memberi ringkasan atau rangkuman. Ini teman-teman agak sulit, tapi memang kalau kita cermati betul, ini sudah dilakukan dari SMP, SMA sudah ada. Tetapi untuk dewasa ini sebenarnya dilakukan ketika anak-anak ketika mahasiswa, tetapi boleh juga dilakukan di SMA. Ada diskusi, kita hubungan dengan kondisi sekitar, lingkungan sekitar. Kita move ke teori berikutnya, yakni konstruktivisme atau dari kata-kata terkonstruk gitu ya. Jadi teori pembelajaran konstruktivisme ini menjadikan peserta didik sebagai individu yang memiliki kepekaan, kemandirian, tanggung jawab terhadap resiko dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi begini. Nah, memang agak sulit dicerna. Ini barusan saya dengarkan ada podcast sama teman saya Pak Irfan itu. Jadi tanggung jawab terus peka itu memang unsur-unsur yang harus dimiliki manusia. Kenapa? Peka di sini kan dimiliki oleh ibu kita. Jadi kita peroleh ketika kita kecil. Terus tanggung jawab kita peroleh dari orang tua kita. Jadi yang laki-laki maksudnya ayah atau bapak begitu ya. Nah, ketika hal ini itu kita dari awal dari kecil gitu, pendidikan ini terputus, misalkan ada perceraian ataupun orang tuanya satu meninggal, keseimbangan dalam pembelajaran akan terganggu begitu. Jadi pembelajaran juga tidak boleh
wanita, full wanita, begitu jadi guru semuanya itu wanita, nggak boleh. Laki-laki juga tidak boleh, karena apa? Punya porsinya masing-masing. Laki-laki tidak bisa sekuat apapun laki-laki tidak bisa menjadi wanita, atau sebaliknya wanita sekuat apapun wanita atau misalkan dia itu single parent tidak akan bisa memiliki menggantikan seorang laki-laki. Nah, begitu. Ini konstruktivisme ya. Jadi belajar itu memang harus punya pondasinya apa. Terus seperti layaknya bangunan itu ada bangunan yang memiliki pondasi, ada temboknya, ada gentengnya gitu. Nah, itu namanya terkonstruktif gitu. Ada CTL, SCL ya, ada Student Center Learning, sudah saya jelaskan tadi itu. Bisa saya ulangi lagi. Ini juga tidak usah. Ini juga tidak usah. Cybernetic ini sudah saya jelaskan tadi itu ya, pembelajaran secara online. Ini tidak begitu penting. Kita move ke C, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran dalam guru itu sering kita itu ada istilah C1, C2, C3 sampai C7, A1 sampai A berapa begitu, terus K1 sampai K berapa. Itu dari taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom ini sama ya, dari kalau secara kognitif, secara teori kognitif itu berarti kan terkait pemikiran ini kita belum mengarah ke afeksi atau hati dan psikomotorik ya, atau keterampilan. Kita masih fokus ke kognisi, yakni cara kita berpikir. Yang pertama secara piramida ya, yang paling mudah itu remember, atau istilahnya itu kita itu mengingat-ingat. Berarti kita ketika masih anak-anak kita sering mengulang-ulang sesuatu. Recall fact and basic concept itu di sini. Nah, mendefinisikan, tapi kita ketika di C1 itu di RPP atau silabus itu tidak boleh menulis secara umum remembering gitu, mengingat, mampu mengingat-ingat, mampu mengulang, nggak boleh begitu ya. Nah, dia harus spesifik seperti define, duplicate, listing, memorizing, atau repeating atau stating gitu ya. Nomor 2, understanding. Nah, ini tidak boleh kita menulis mampu memahami, are able to understand, begitu tidak boleh ketika di RPP atau silabus. Kita harus secara detail ya, mengexplain ideas or concept dengan cara classify, discuss, identify, locating, dan lain-lain ya, begitu ya. Lebih harus lagi ini memahami. Terus kedua, applying atau menerapkan dengan cara menggunakan informasi in a new situation. Jadi kita nanti kan ya, tadi itu kan kita apply teori ini ke situasi yang lain gitu. Teman-teman kalau ikut LKMM-nya Pak Ikil kemarin sudah sedikit memahami, tapi saya tadi jelaskan secara mendetail. Yang terusnya itu analyzing, draw connection among ideas. Jadi dia itu mengambil benang merah dari ide-ide yang terdahulu itu menjadi idenya dia. Jadi dia itu mampu mengcompare atau mengexamine gitu ya, dan mempertanyakan ulang konsep-konsep yang terdahulu, itu namanya analyzing. Yang terakhir, sebelum terakhir ya, evaluating atau justify a stand or decision. Dia mampu menjudge ya, dia mampu mengkritik, anak-anak kita itu mampu mengapresiasi sebuah karya atau sebuah pemikiran dari yang terdahulu. Itu namanya mengevaluasi, tidak menjawab soal ya. Tidak hanya menjawab soal saja caranya. Jadi dia itu mampu secara kritis, secara sadar dia itu mampu. Dia itu secara kritis mampu menjawab keadaan sekitar, mampu merasakan kebutuhan sekitar, begitu. Yang terakhir, secara produktif dia mampu meng-create something else, produce atau menghasilkan produk yang original. Nah, di podcast juga
saya lihat di YouTube gitu. Caranya untuk creating something ini sangat sulit ya. Bolehlah kita creating something, tapi yang something original itu sangat sulit ya. Original work itu sangat sulit, apalagi sekarang ada Turnitin ya. Habis ini saya buatkan itu terkait Turnitin. Nah, cara pengoperasiannya Turnitin, tapi sekedar informasi, originality itu kita tidak harus hard working ya. Cara yang mudah di podcast salah satu cara itu dengan cara menunda. Saya juga sangat kaget kok bisa itu menunda sampai menjadi cara yang original. Nah, jadi caranya menunda tapi yang strategis, begitu kata yang lain gitu. Jadi menunda yang strategis. Kita contohkan di podcast yang satunya itu, ya contohkan itu karyanya Da Vinci yang dengan smiling artnya itu, yang ternyata itu selama 16 tahun dia menunda-nunda pekerjaannya menjadi konsep yang original gitu. Jadi dia tidak menunda dengan bermaksud meninggalkan, menyerah, tapi dia tetap punya goals untuk menyelesaikan itu. Tapi yang tahu bagi calon guru ataupun guru nanti untuk membuat perangkat pembelajarannya. Oke, bisa kita mulai. Nah, kita mulai langsung ya. Jadi di sini itu yang pertama kita bahas ke ranah kognitif. Kognitif itu seperti apa? Saya bacakan dahulu. Ya, ranah ini meliputi kemampuan menceritakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran. Nah, intinya ranah kognitif ini berhubungan dengan cara berpikir kita. Nah, kerangka berpikir, kualifikasi tingkatan kita untuk berpikir, mencerna informasi tertentu, pengetahuan tertentu, itu namanya kognitif. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau intelektual menurut Bloom dibagi jadi 6 tingkatan. Perlu diingat ya, di sini ada 6 tingkatan. Nah, dari terendah sampai tertinggi dengan singkatan C. Nah, jadi singkatan itu C, di sini ada kognitif C dalam buku yang berjudul oleh Taxonomy of Educational Objectives Handbook 1 Kognitif tahun 56 ya, di New York ya. Lah itu ada 6 tingkatan. Nanti saya rangkum itu seperti apa. Nah, yang perlu dimasukkan dalam RPP itu seperti apa. Kita langsung ke 1 ya. C1 di sini pengetahuan atau knowledge. Saya bacakan. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang dipelajari. Jadi kemampuan mengingat. Nah, di sini fokusnya menekankan mengingat ya kembali materi yang telah dipelajari seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan. Pokoknya intinya itu semuanya yang berhubungan dengan materi, informasi itu diingat-ingat kembali, diulang-ulang kembali. Biasanya itu kalau anak kecil diulang-ulang kembali. Nah, jadi dalam jenjang ini peserta didik wajib menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. Memang C1 itu diulang-ulang, akhirnya biar anak-anak itu secara otomatis itu hafal. Penting ya itu mengulang-ulang membaca. Biasanya itu kalau anak SD itu atau SMP itu disuruh baca, terus difahami, terus pengetahuan itu sudah dicerna, terus menurut mereka bagaimana lah begitu, dan diulang-ulang terus begitu. Kata kerja operasional lah. Di sini ada istilah kata kerja operasional. Ini maksudnya apa sih? Lah, kata kerja operasional ini kata-kata yang nanti kita masukkan di pertama. Biasanya kan capaian pembelajaran. Anak-anak mampu mengutip atau menyebutkan atau menjelaskan lah. Itu seperti itu yang diperbolehkan itu apalah di sini. Nggak saya baca ya, terlalu banyak. Teman-teman pilih sendiri sesuai dengan keinginannya untuk membuat capaian pembelajaran seperti apa. Nanti anak itu lulus itu dari pelajaran bahasa Inggris itu bisa mahir apa begitu. Nanti ya saya bacakan sedikit lah. Nah, di sini ada mengutip, ada menyebutkan, ada menjelaskan, menggambarkan, mengidentifikasi dan lain-lain. Nggak boleh ya untuk mengetahui itu terlalu umum. Jadi harus spesifik seperti ini. Membaca, menandai, menghafal dan lain-lain. Oke, nomor 2. Comprehension, pemahaman. Kalau di sini itu pengetahuan, ada informasi. Kalau di sini itu
comprehension atau membanding-bandingkan pengetahuan A dan pengetahuan B, C dan lain-lain. Nah, saya bacakan di sini. Pada jenjang ini pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Ada 3. Pertama, translasi, mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain. Ada interpretasi, kemampuan menjelaskan materi. Ada ekstrapolasi atau kemampuan memperluas arti. Lah, ketiga ini memang istilahnya itu wajib bagi seorang guru untuk memberikan kemampuan setelah mengetahui anaknya itu disuruh ngapain. Nah, biasanya itu bisa menginterpretasikan sebuah informasi. Lah, menurut kamu bagaimana? Lah, tuh. Pada jenjang ini peserta didik wajib menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri, tidak boleh mengulang sama begitu, tidak boleh. Itu yang C2. Nah, kalau C2 ini tidak boleh siswa-siswa itu plek gitu mengutip sama, itu tidak boleh. Harus ada sesuai dengan interpretasinya sendiri atau memperluas arti dari pemahaman informasi 1, informasi 2, informasi 3 jadikan satu jadi sintesis. Lah itu tapi sintesis dalam artian masih sederhana ya menurutnya si anak tadi itu bagaimana. Lah itu namanya C2 comprehension, untuk membanding-bandingkan. Kata kerja operasionalnya ini di sini ada banyak sekali, ada memperkirakan, ada menjelaskan, mengkategorikan, merinci, menjabarkan, merangkum. Lah begitu, merangkum gitu ya. Oke, itu C1. Sekarang C3 lebih atasnya lagi, lebih sulit, application atau penerapan. Nah, saya bacakan. Pada jenjang ini aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Jenjang ini peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip-prinsip yang ia miliki pada situasi yang baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Ini memang setelah memahami terus mampu menjelaskan, mampu menginterpretasikan, mampu merangkum, anak-anak disuruh praktek. Praktek untuk mengimplementasikan. Jadi tidak hanya sekedar teori tapi ada prakteknya. Ini C3. Jadi lebih seperti ini misalkan ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah sekarang 95 ditambah 90 berapa lah, itu kan mereka sendiri yang mengembangkan sesuai dengan realitas di masyarakat. Rp1.000 dengan Rp1.000 permen jika dikurangi lollipop 1, nah misalkan begitu dan lain-lain lah pokoknya. Yang penting intinya itu teman-teman itu mampu memahami, menjelaskan atau merangkum itu ya, sambil mengaplikasikan, mengimplementasikan. Dalam bahasa Inggris tidak hanya sebagai teori saja, tapi dipraktekkan berbicara, terus memahami. Setelah memahami terus mampu meritel sebuah cerita seperti itu. Banyak sekali ya. Yang nomor C4 sekarang kita move. Analisis. Pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan untuk menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Ada 3. 1. Analisis elemen atau materi, analisis hubungan, sama analisis prinsip-prinsip organisasi. Jadi seperti ini ya. Dalam bahasa Inggris itu kan biasanya itu kan ada dalam sebuah kata kalimat itu kan ada induk kalimat, ada kalimat pembantu atau anak kalimat, ada yang terakhir itu tesis statement atau bisa juga rangkuman. Nah, anak-anak disuruh untuk menganalisis mana yang induk kalimat. Nah, ini sulit. Nah, begitu ya. Nah, analisis ini biasanya digunakan untuk anak SMP atau SMA. Nah, jadi anak SD tidak bisa menganalisis jenis-jenis kalimat. Oh, ini apa kalimat deskriptif, naratif, tidak bisa. Jadi biasanya itu lebih intermediate kelasnya. Kata kerja operasionalnya seperti ini: menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendeteksi, bla 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 sampai mentransfer, melatih itu ya. Oke, yang C5 sintesis tadi yang sudah pernah saya sebutkan, tapi yang sekarang
The real synthesis apa itu? Saya bacakan. Pada jenjang ini sintesis memaknai sebagai kemampuan memproduksi dalam mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Nah, kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan dalam perangkat atau hubungan abstrak. Nah, jadi seperti tadi itu ya, ada informasi 1, informasi 2, informasi 3. Nah, ketiga informasi tersebut itu tidak hanya dirangkum, tetapi ketiganya itu ditarik kesimpulan yang tidak sama. Itu namanya sintesis. Itu kan artinya tesis itu kan adalah sebuah teori pembenar. Terus ada antitesisnya, teori kedua, teori ketiga. Lah, sintesis itu merangkum, tidak hanya merangkum ya, merangkul ketiganya dan menghasilkan teori yang lebih kekinian begitu. Itu namanya sintesis. Ini lebih sulit. Oke, kata kerja operasional ini biasanya itu anak SMA ya, atau anak perkuliahan untuk membuat tesis mereka ya. Tesis mereka kan, skripsi mereka kan teori A diimplementasikan ke objek tertentu, hasilnya diharapkan kan sama. Diharapkan tidak sama, ada pembaharuan karena ilmu kan terus terbaharui begitu, tidak stagnan. Kata kerja yang digunakan dalam RPP ini ada seperti ini, silakan difahami sendiri, dibaca sendiri, saya tidak bacakan, saya memahamkan ya ini ya. Yang terakhir C6, evaluasi atau evaluation, saya bacakan ya. Pada jenjang ini evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan menilai suatu ide, kreasi, cara atau metode, dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman, sintesis dan macam-macam ya. Ada dua jenis evaluasi, internal dan eksternal. Jadi evaluasi ini wajib ya, setelah mereka wajib ya, setelah dosen atau guru itu menerangkan, terus anak-anak mengulang, terus memahami, terus merangkum, terus praktek, terus mengevaluasi, terus mensintesis. Yang terakhir memang seorang guru wajib mengevaluasi apakah anak-anak ini paham apa tidak. Mengevaluasi baik itu internal dalam diri mereka sendiri atau eksternal dari luar. Sekiranya ada permasalahan baru, apakah anak-anak ini bisa memahami, bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, itu namanya evaluasi ya, ujian lah. Maksudnya itu untuk mengukur assessment lah dalam bahasa Inggris begitu, untuk mengukur tingkat kefahaman. Oke, ini ada kata kerja operasionalnya, silakan difahami. Nanti itu di akhir bagi kelas saya nanti saya suruh untuk menulis ulang, karena untuk biar bisa mengingat ini, karena tidak boleh hanya untuk memahami begitu saja, tidak boleh. Saya suruh menulis ulang dan tulisan itu nanti diupload gitu ya di e-learning. Yang kemarin sudah ada kognitif, sudah ada afektif, sekarang yang terakhir psikomotorik ya. Nah, istilah psikomotorik sudah ketahuan. Motor itu kan penggerak. Berarti di sini itu ada aktivitas. Kalau menurut Bloom di sini psikomotorik diartikan karena ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan yang melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks serta ekspresif dan interpretatif. Nah, itu intinya itu ada gerakan. Jadi mengajarkan bahasa Inggris itu tidak hanya teori, tidak hanya afeksi saja, tapi juga ada praktiknya. Apa itu? Pertama, di sini itu dalam kurikulum RPP atau perangkat pembelajaran itu istilahnya itu ada, tadi kan ada kognitif C1 ya sampai C6 ya. C6 ada afektif A1 sampai A5 itu ya. Kalau di sini itu psikomotorik ada P ya, namanya P psikomotorik. Ada berapa? Nanti saya jadikan kuis di akhir ya. Itu soalnya tuh. Nah, nanti soalnya saya masukkan, tolong ya bagi mahasiswa saya untuk memasukkan ada berapa P di sini. Nah, P1 sampai P berapa ini. Nah, ini jadi tugas kalian, tidak merangkum ya, macam-macam. Oke, langsung kita move. Pertama meniru itu ya, meniru repetition, mengulang-ulang tadi. Dalam bahasa Inggris kan, dalam bahasa kan bahasa awal kita kan setelah mendengarkan mengulang-ulang, meniru
apa yang dikatakan orang tua. Sama dengan bahasa Inggris, kita harus mengulang-ulang di SD itu diulang-ulang ya, biar tidak lupa ya, tidak boleh memahamkan dulu ya. Yang pertama itu meniru. Meniru ini apa? Kita definisikan di sini. Kita meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dengan contoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti makna maupun hakikatnya dari keterampilan itu. Lah, cara spellingnya kalau dalam bahasa Inggris, cara pengejaannya, cara penulisannya bagaimana, diulang-ulang biar teman-teman siswa kita ya, mahasiswa dan murid-murid kita itu paham, diulang-ulang gitu. Kata kerjanya itu ya di sini, mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, melamar, mengatur, mengumpulkan, menimbang dan lain-lain sampai mengkonstruksi. Nah, itu namanya meniru. Nggak boleh menggunakan kata-kata meniru begitu ya dalam RPP ya. Kita menggunakan kata-kata yang di bawah ini baru boleh, lebih spesifik. Yang kedua, P2, manipulasi. Apa itu? Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang dikerjakan. Nah, kemampuan dalam melakukan tindakan serta memilih dan memilah apa yang diperlukan ketika diajarkan. Nah, ini namanya manipulasi. Nah, ada kata-kata, ada memang kita itu setelah meniru kan mereka disuruh istilahnya itu baca. Contohnya begini, ketika saya baca paragraf 1 ya, terus anak-anak saya suruh nirukan. Nah, anak-anak yang saya sebutkan, anak A, ayo si Andi, kamu sekarang baca ya dengan keras, misalkan ini anak SD nih. Lah, anak-anak yang lain disuruh mendengarkan sambil untuk mengkoreksi, yaitu namanya manipulasi. Nah, anak-anak sudah bisa menyalahkan, bisa membenarkan, itu namanya manipulasi. Oke, teman-teman paham ya? Kata kerja yang digunakan di sini ada mengkoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilih, melatih, memperbaiki, bla 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 sampai mencampur. Itu namanya manipulasi. Oke, kita move ke pengalamiahan. Kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi sebuah kebiasaan. Gerakan-gerakannya itu lebih meyakinkan lagi. Lah ini. Di sini saya punya tips. Di dalam bahasa Inggris saya fokus ke yang ini ya, yang pengalamiahan gini ya. Saya itu heran. Nah, selama saya bertahun-tahun ngajar bahasa Inggris itu, teman-teman mahasiswa saya, bahkan murid-murid saya itu jarang ada yang bisa menggunakan bahasa Inggris dengan fluent, lancar. Seolah-olah itu tuh kebiasaannya sehari-hari mereka itu. Nah, setelah saya amati ternyata mereka itu merasa anxiety, merasa takut dijudge gitu, karena memang dari SD anak-anak itu disuruh dikoreksi sama teman-temannya, salah sedikit salah begitu. Padahal tidak apa-apa sebenarnya, mengkoreksi itu tidak apa lah. Merasa dihakimi, merasa terancam, merasa ada istilahnya kondisi kahar ya, dalam bahasa Indonesia itu istilahnya itu kahar. Itu mereka tuh akhirnya takut berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Di samping itu mereka menggaitkan level bahasa Inggris mereka tuh seperti level-level di film atau guru-guru mereka. Padahal ya enggak. Pokoknya orang itu mengerti, kan tools of communication. Jadi orang-orang bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris apapun caranya, apapun spellingnya, apapun ejaannya salah, enggak apa-apa. Yang penting makna tersampaikan. Lah, di sini permasalahan yang awal saya temui di dalam bahasa Inggris ketika saya berapa tahun ini ya, 11 tahun lebih mengajar. Lah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya nanti saya di akhir saya jelaskan. Nah, sementara itu saya saja dari saya untuk memahamkan pengalamiahan di sini. Karena apa? Tidak hanya sekedar kita itu paham terus bisa mengkoreksi, tapi kita juga harus biasa di luar kepala untuk ketika ditanya itu tanpa menghafal pun, karena sering diulang-ulang, sering dipraktekkan itu langsung bisa menjawab, langsung bisa mempraktekkan, langsung bisa berbahasa Inggris begitu. Nah, kata kerja yang digunakan, kata kerja operasional di sini ada mengalihkan, ada menggantikan, ada memutar, bla bla bla, gitu sampai membungkus gitu ya. Oke. Kita move ke artikulasi. Artikulasi di sini adalah merupakan suatu tahap di mana seorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Apa itu gerakan interpretatif? Nah, jadi begini. Kalau teman-teman memahami artikulasi sendiri kan
artikulasi itu kan apa ya istilahnya itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu di sini itu intinya itu ada ekspresi, ada gesture, ada gaya bahasa, artikulasi, nada, tidak hanya monoton seperti itu ya. Ada memang kita itu berbicara itu tidak hanya sekedar teori tapi dari hati ya. Dari hati sekitar akhirnya orang itu memahaminya itu dengan dari hati juga begitu. Itu namanya artikulasi. Lebih interpretatif lah, lebih ekspresif begitu, lebih apa ya? Istilahnya itu lebih mempertajam, lebih apa ya, menguatkan, emphasizing, ada penekanannya di situ, ada penekanan ketika berbahasa Inggris itu, ketika berkomunikasi itu ada penekanan di situ namanya. Nah, itu namanya artikulasi. Nah, ini ada contohnya C1, contoh operasional kognitif ya. C1 ada banyak sekali. Mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membuat, create. Nah, di sini. Ada juga yang di sini kognitif. Ini kognitif ya? Oh, ranah kognitif sama, ini juga kognitif. Nah, C1, C2, C3 sampai kreasi, C6. Ada afektif di sini lah, ini ada A sampai A5, memilih sampai menerima, menanggapi, menilai, mengelola, menghayati, A5 di sini. Kayaknya di sini juga ada yang psikomotorik, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai dan menciptakan. Nah, ini kesimpulannya di sini ada pengetahuan, aplikasi, analisis, naik ke atas begini ya. Ini kognitif belum, taksonomi belumnya begitu ya, seperti itu. Sama ini bahasa Inggrisnya ya sama lah ininya. Nah, yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam afeksi ini biasanya itu disingkat dengan istilahnya A1 sampai ternyata di sini ada 5 kualifikasi. Kalau kemarin 6 ya, sekarang ada 5. Yang pertama, menurutnya Bloom di sini receiving, attending atau penerimaan, receive, menerima. Saya bacakan. Kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah, meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, keyakinan secara pasif tanpa ada timbal balik. Jadi hanya menerima sebuah fenomena di masyarakat terkait tingkah laku, kebudayaan, adat istiadat begitu, atau dari gurunya langsung ketika bertegur sapa di jalan, ketika menyapa di dalam kelas, mengawali di dalam kelas, mendoakan dan lain-lain. Itu afeksi. Pertama itu hanya melihat, meniru saja begitu. Nah, saya contohkan ya di sini. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan, menjelaskan pendidik dengan seksama, di mana mereka bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan pada mereka. Lah, iya, memang ketika guru ketika mengajar itu tidak hanya mengajarkan materi, ada lagi yang diajarkan, yakni sikap. Bagaimana guru itu mengemas. Contoh seperti ini dalam realitanya dalam bahasa Inggris ini, karena saya dosen bahasa Inggris. Ketika kita mengajarkan bahasa Inggris, ya, kita tidak hanya mengajarkan spelling, tidak hanya mengajarkan vocab, tidak hanya mengajarkan grammar, tapi ke tools tersebut dikemas dalam sebuah narasi biasanya itu, atau naratif. Nah, atau dalam tes deskriptif. Dalam tes deskriptif tersebut kita bahas begitu. Atau juga di dalam narasi kan ada istilahnya itu moral, pesan-pesan moral yang terkandung. Nah, itu juga afeksi. Atau kalau sekarang ini saya gencar-gencarnya terkait lingkungan gitu ya, saya kan mengajarkan eco-criticism. Nah, di situ secara nggak langsung teman-teman mahasiswa atau teman-teman siswa di SMA atau SMP secara nggak langsung mereka menggunakan bahasa Inggris mereka dalam berdiskusi, dalam memahami sebuah makna dalam sebuah teks. Lah, itu kan mereka sudah ada proses. Nah, karena memang bahasa Inggris kan fungsinya kan tools. Jadi di situ perannya pendidikan afeksi di sini. Ya, oke. Kata kerja operasionalnya sedikit ya.
bisa di sini memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, mematuhi dan meminati. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang pertama responding, tidak hanya menerima saja, tapi di sini disuruh untuk merespon atau menanggapi ya. Kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan yang menanggapi atau merealisasikan suatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Ya, dalam sebuah pengajaran hendaknya memang ada sebuah brainstorming gitu ya, ada penggelitik awal. Nah, misalkan ketika saya ngajarkan terkait lingkungan ya, eco-criticism itu ya, saya kasih itu ada buang sampah di Sungai Ciliwung, ada asap di perkotaan, terus ada permasalahan Jakarta itu yang paling buruk, di nomor 2 paling buruk di dunia atau di Asia Tenggara tingkat polusinya. Itu menurut kamu bagaimana? Menurut anak-anak bagaimana? Terus itu kenapa? Adanya kebakaran itu gimana? Ada permasalahan-permasalahan itu dilemparkan ke anak-anak untuk ditanggapi, begitu intinya di sini. Tapi tetap menggunakan bahasa Inggris gitu ya, karena kita fokusnya bahasa Inggris. Lah, kata kerjanya itu di sini ada menjawab, membantu, mengajukan, mengkompromi, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, tidak mensetujui. Nah, begitu macam-macam. Ya, itu namanya afektif nomor 2, A2 gitu ya. Yakni responding. Yang nomor 3 valuing atau menilai. Ya, menilai. Dalam kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Peserta didik tidak hanya menerima nilai yang diajarkan, akan tetapi berkemampuan untuk menilai fenomena baik atau buruk. Hal ini dapat dicontohkan sebagai jujur. Nah, di sini lebih tinggi lagi, yakni ada value. Mereka tidak hanya menanggapi secara objektif ya, secara netral, tapi mereka bisa positif negatif. Tidak setuju tadi terkait penebangan liar nanti atau pembakaran liar, tidak setuju. Nah, alasannya kenapa? Oh, nanti merusak lingkungan. Nah, karena merusak lingkungan nanti dampaknya gimana? Oh, nanti ada banjir. Nah, begitu. Lebih ada pendalaman itu namanya value, ada makna, ada tidak hanya disagree kenapa, nggak setuju kenapa lah. Nanti di sini anak-anak disuruh untuk ada nilai value yang lebih di situ. Yang nomor A, yang kata kerja opsionalnya di sini ada mengasumsikan, ada meyakini, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai atau pioner, mengawali gitu ya, atau mengundang, menggabungkan, mengusulkan dan menekankan dan menyumbang. Oke, begitu. Yang A4 ya, sini ada namanya organization atau mengelola, organisasi, pengelolaan. Kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai. Ya, konsep nilai menjadi sebuah sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang positif dan negatif suatu kemajuan. Nah, di sini istilahnya itu mengelola informasi yang diperoleh ya. Dan terus untuk kemajuan sains manusia. Nah, misalkan kemampuan menimbang akibat positif, misalkan ya itu ya. Ketika kita rajin menanam pohon sejak dini, nanti akan terjaga ekosistem tanah dan hutan itu. Lah, kalau terjaga nanti itu yang paling efektif untuk menanam pohon sekiranya ada nilai istilahnya itu pengelolaan di situ. Ketika kita hanya sekedar konsep, baik buruknya di sini ada langkah jelas. Misalkan biar nggak kebakaran hutan, ada tindakan preventif, jangan membuang potong rumput sembarangan begitu, atau tindakan aktif gitu ya, untuk menanam pohon langsung ke lapangan begitu. Itu namanya pengelolaan ya, mengelola organisasi. Yang terakhir, belum ya, di sini ada kata kerja operasionalnya ya, ini ya mempertahankan, membangun, membentuk, mengubah, mengelola, merembuk, membangun, menanam. Nah, begitu sesuai dengan kebutuhan kurikulumnya masing-masing. Nah, oke. Yang terakhir, characterization atau karakteristik. Lah, yang ini itu paling unik teman-teman ya, teman-teman mahasiswa ya. Kenapa?
pendidikan karakter sekarang sangat digalakkan ya. Ada 18 karakter yang perlu diketahui oleh teman-teman. Salah satunya itu ada religiusitas, ada macam-macam ya. Nanti saya share linknya di kolom komentar, di kolom deskripsi maaf. Sudah saya bahas itu 18 komentar di beberapa jurnalnya Pak Ikil juga ada. Dan salah satunya itu lingkungan. Lah, teman-teman itu ketika ngajar itu harus punya karakter tersendiri. Tidak boleh cul-culan hanya mengajarkan grammar, past tense seperti ini, present tense seperti ini, tidak boleh. Harus ada karakter yang membentuk pola mereka menjadi yang lebih berkarakter. Nah, kan sering ini pendidikan karakter ini jadi nawacitanya presiden sejak 2016 dulu Pak Jokowi itu sampai sekarang punya nawacita yakni pendidikan karakter itu. Sampai sekarang masih ada. Ada 18 karakter ya. Sekarang kita definisikan. Kategori ini berkenaan dengan keterpaduan sistem yang di atas itu yang dimiliki, nilai-nilai itu yang dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Lah, ini harus jelas, tidak boleh hanya sekedar teoritis ya. Makanya teman-teman guru itu harus jelas juga. Ini nanti tuh karakternya itu membentuk karakter seperti apa. Nah, misalkan ya, karakter cinta tanah air. Lah, berarti kita harus menampilkan materi-materi kita itu yang mengarah ke cinta tanah air, nggak boleh di luar dari cinta tanah air, begitu itu. Ya, kata kerja operasionalnya ada mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengualifikasi, atau 18 karakter yang dicetuskan oleh dulu pencetusnya pertamanya itu bukan Pak Nadiem Makarim lah ya, Pak Muhadjir Effendi, Rektor UMM Malang itu yang sekarang menjabat menteri yang bukan pendidikan ya, digantikan Pak Nadiem, tapi masih estafetnya masih berlanjut gitu ya. Oke, itu kali ini. Nanti di akhir saya suruh untuk merangkum lagi ya. Merangkum berarti tidak boleh sama dengan Pak Ikil, jadi lebih meluas lagi sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing ya. Apa itu afektif dan bentuknya seperti apa, terus kualifikasinya seperti apa, pemahaman sama seperti apa. Oke. Terus dalam Microsoft Word nanti dikumpulkan di Satmed e-learning. Untuk kali ini kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.